Nah, baiklah, selamat malam. Salam kabar kita. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memberikan diri terlebih dahulu. Nama saya Linda Manurung dari D1C022049 dari kelas R001. Di sini saya akan membahas tentang microwave setting. Sebelumnya, apa itu pemanasan gelombang mikro atau microwave setting? Microwave heating adalah sebuah peralatan yang menggunakan radiasi gelombang mikro untuk memasak atau memanaskan makanan. Pada penelitian yang berjudul efek penggorengan kentang dengan oven microwave terhadap karakteristik fisik dan kimia minyak kelapa sawit, Elais guinensis, dilakukan untuk mengetahui kualitas minyak goreng menggunakan metode penggorengan dengan oven microwave berdasarkan dayanya disusun dua faktor terdiri dari daya 1300 watt dengan waktu selama 3 menit dan 1910 watt dengan waktu 5 menit dan 650 watt dengan waktu 7 menit dan frekuensi penggorengan 1 kali, 3 kali, dan 5 kali. Berikut adalah data yang dihasilkan dari percobaan ini, di mana tekstur kentang goreng mempunyai nilai yang tidak berbeda nyata, sehingga kentang goreng yang dihasilkan mempunyai tekstur yang seragam. Tekstur kentang setelah proses menggoreng merupakan salah satu atribut mutu makanan yang penting. Tekstur kentang setelah proses menggoreng menjadi kering karena ada proses dehidrasi sebagai akibat pindah panas dari minyak goreng ke bahan, dan kentang goreng mempunyai cita rasa khas karena pindah massa minyak ke dalam produk kentang goreng. Pada uh, dia pada kurva berikut menunjukkan bahwa proses menggoreng kentang dengan minyak goreng kelapa sawit menggunakan oven microwave. Pada setiap tahap penggorengan terjadi peningkatan nilai asam lemak bebas. Nilai asam lemak bebas terendah didapat dari kombinasi perlakuan ulangan ke-1 dan daya listrik 650 watt selama 7 menit, yaitu didapat 0,238%. Sedangkan nilai asam lemak tertinggi didapat dari kombinasi perlakuan ulangan kelima dengan daya listrik 1300 watt selama 3 menit, yaitu sebesar 0,794%. Untuk nilai peroksidanya, di mana kurva berikut menunjukkan bahwa selama proses menggoreng dengan oven microwave, minyak goreng kelapa sawit dengan daya yang berbeda-beda mengalami peningkatan bilangan peroksidasi. Grafik akan mengalami peningkatan dan bertambah jumlah penggorengan pada masing-masing daya yang berbeda-beda. Dan pada bilangan TBA-nya menunjukkan grafik berikut ini menunjukkan bahwa selama proses menggoreng dengan oven microwave, minyak goreng kelapa sawit dengan pengulangan penggorengan yang berbeda mengalami peningkatan bilangan thiobarbiturat atau TBA, yaitu pada ulangan pertama besar nilai peroksida 0,1846 dan ulangan ketiga 0,2279 dan ulangan kelima menjadi 0,4331. Meningkatnya bilangan TBA berbanding lurus dengan frekuensi penggorengan. Semakin banyak proses menggoreng, maka semakin meningkat nilai TBA. Untuk analisis warnanya, yaitu dari kecerahan, grafik berikut menunjukkan bahwa terjadi perbedaan grafik tingkat kecerahan akibat perlakuan pengulangan penggorengan dan daya listrik yang berbeda pada oven microwave. Kecenderungan berbeda grafik yang terjadi tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kecerahan minyak, yang dapat dilihat bahwa grafik semakin menurun pada pengulangan kelima.
Untuk graf berikut menunjukkan bahwa terjadi perbedaan grafik tingkat kemerahan akibat perlakuan pengulangan penggorengan dan daya listrik yang berbeda pada wafer mikrowatt. Menyatakan perbedaan grafik yang terjadi tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kemerahan minyak. Untuk graf berikut menunjukkan bahwa tingkat kekuningan pada tiap perlakuan mengalami perubahan karakteristik tingkat kekuningan yang terjadi akibat pengulangan penggorengan dan daya listrik yang berbeda tingkat terlalu berpengaruh terhadap tingkat kekuningan pada minyak goreng. Hasil penelitian menunjukkan daya microwave dan frekuensi menggoreng kentang beku dengan minyak goreng kelapa sawit memberikan pengaruh nyata perubahan asam lemak bebas, bilangan peroksidasi, bilangan TBA, viskositas, dan berat jenis. Perlakuan terbaik pada daya 650 watt setelah proses penggoreng 5 kali dengan kadar asam lemak bebas 0,606%, maksimal 0,5%, kadar peroksida 1,0533 met per kilogram, kadar TBA 0,796 miligram malonaldehid, warna viskositas 0,5233 dps, dan berat jenis 0,923 gram per mililiter. Dan untuk pada penelitian yang berjudul pengaruh waktu dan daya microwave pada metode microwave excitation atau MAE terhadap aktivitas antioksidan dan pigmen ekstrak daun ubi kayu Menhot Ultissima menjelaskan penelitian ini menggunakan pecahan acak kelompok dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu waktu ekstraksi dengan 3 level yaitu 5 menit, 9 menit, dan 12 menit. Faktor kedua yaitu perlakuan daya microwave dengan 3 level yaitu 10 watt, 1000 watt, 180 watt, dan 300 watt. Dengan kombinasi perlakuan meliputi waktu 5 menit daya microwave 100 watt, waktu 5 menit dengan daya microwave 180 watt, dan waktu 5 menit dengan daya 300 watt. Dan berikutnya. Maka dari data tersebut dihasilkan. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa rendaman terendah diperoleh pada perlakuan waktu ekstraksi 5 menit dan daya microwave 100 watt yaitu sebesar 18,52%. Dan pada tabel 2 menunjukkan kadar air terendah diperoleh pada perlakuan waktu ekstraksi 13 menit sebesar 15,73%. Dan klorofor terendah diperoleh pada perlakuan waktu ekstraksi 5 menit dan daya microwave 100 watt yaitu sebesar 2,06 mg per gram. Dan untuk tabel 4 menunjukkan bahwa flavonoid terendah diperoleh pada perlakuan waktu ekstraksi 5 menit dan daya microwave 100 watt yaitu sebesar 36,24 mg. Dan tabel 5 menunjukkan aktivitas antioksidan terendah diperoleh pada perlakuan waktu ekstraksi 5 menit dan daya microwave 100 watt yaitu sebesar 73,85%. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kecerahan tertinggi diperoleh pada perlakuan waktu ekstraksi 5 menit dengan daya microwave 100 watt yaitu sebesar 48,5. Dan nilai A terendah diperoleh pada perlakuan waktu ekstraksi 5 menit dan daya microwave 100 watt yaitu sebesar minus 9,45. Dan nilai B positif yang menunjukkan ekstrak daun ubi kayu cenderung berwarna kuning dengan nilai B terendah diperoleh pada perlakuan waktu ekstraksi 13 menit yaitu sebesar 19,36. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan waktu ekstraksi dan daya microwave berpengaruh nyata terhadap kadar air dan nilai B dari ekstrak daun ubi kayu pada metode microwave extraction. Kombinasi waktu ekstraksi 13 menit dan daya 300 watt menunjukkan perlakuan terbaik dengan karakteristik kadar air sebesar 15,72%, rendam sebesar 30,16%, total klorofil sebesar 4,17 mg per gram, total flavonoid sebesar 66,96, dan aktivitas antioksidan sebesar 87,27%. Pada penelitian berjudul pengaruh variasi daya dan waktu ekstraksi berbantu gelombang mikro terhadap keterangan fenol dan pH bunga rossi.
Ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh variasi daya mikrowaves dan lama waktu ekstraksi terhadap total fenol dan pH ekstrak kelompok bunga Rosella. Penelitian eksperimental ini menggunakan rangkaian acak kelompok yang disusun secara faktorial. Faktor yang dicoba terdiri dari dua faktor, yaitu variasi daya mikrowaves terdiri dari 100 watt, 175 watt, dan 250 watt dan 325 watt serta 400 watt. Lama ekstraksi terdiri atas 1 menit, 3 menit, 5 menit, 7 menit, dan 9 menit. Maka diperoleh 25 kombinasi perlakuan dan setiap kombinasi perlakuan diulangi sebanyak 2 kali sehingga didapat 50 unit percobaan. Pada diagram tabel, nilai rata-rata total fenol dari daya peredam mengalami kenaikan hingga pada daya 325 watt dengan total fenol pada daya mikrowatt per watt sebesar 66,76 mg per 100 gram. Dan fenol paling tinggi pada daya mikrowatt 325 watt sebesar 75,755 mg per 100 gram. Dan diagram kedua didapat nilai fenol paling tinggi terjadi pada ekstraksi 5 menit, yaitu sebesar 75,842 mg per gram. Maka bahwa semakin panjang lama ekstraksi kelompok bunga Rosella, maka nilai rata-rata total fenol semakin menurun. Dan untuk pH yang paling rendah dan pada diagram berikutnya bahwa yang paling rendah adalah 2,4 terjadi pada daya mikrowatt 325 watt. Semakin rendah pH ekstrak. Berarti dalam ekstrak tersebut semakin banyak hidrogen bebas, dan hidrogen ini dapat mengenerasi senyawa oksidan dengan cara berikatan dengan reaksi fenoksid berbentuk senyawa oksidan kembali. Dan untuk gambar keempat menunjukkan pada lama waktu ekstraksi 6 menit didapat pH yang paling rendah yaitu 2,49, sedangkan pada lama waktu ekstraksi yang sama diperoleh kandungan senyawa fenol yang paling tinggi yaitu sebesar 75,843 mg per 100 gram. Nah, dari data yang telah disebutkan di atas, maka didapat hasil penelitian menunjukkan daya mikrowatt terbaik yaitu pada daya 325 watt dengan total fenol 75,755 mg per 100 gram dan pH 2,4, sedangkan lama waktu ekstraksi terbaik pada 5 menit dengan total fenol sebesar 75,843 mg per 100 gram dengan pH sebesar 2,9. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan. Berkata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.